Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, pada kesempatan ini adalah pembahasan materi ketiga dari pertemuan kita secara online. Pertemuan pertama kita bahas tentang pokok-pokok bahasan di dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak. Lalu kedua, kita juga bahas tentang tidak harus langsung kita membahas atau tidak mungkin kita bahas secara langsung hal-hal khususnya tentang hukum perlindungan anak secara spesifik tanpa adanya jembatan penghubung dalam hal belajar tentang ilmu hukum ini, khususnya hukum perlindungan anak. Sehingga dalam pertemuan kedua kemarin saya bahas tentang pengantar, pengetahuan pengantar untuk sebelum kita memasuki ke dalam mata kuliah yang khusus membahas tentang hukum perlindungan anak. Sehingga pertemuan ketiga ini saya rasakan bahwa ini adalah waktunya yang pas untuk saya langsung masuk ke materi tentang hukum perlindungan anak itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa tidak mudah belajar tentang hukum, khususnya hukum yang bersifat khusus, itu spesifik. Jadi di dalam hukum itu ada jenis-jenis materi yang dipelajari, yaitu hukum pidana, lalu perdata, dan hukum tata negara. Dan di dalam hukum pidana juga ada klasifikasi lagi tentang hukum-hukum yang bersifat khusus. Di antaranya ada pidana ekonomi, di dalamnya ada tentang korupsi, lalu juga ada hukum-hukum yang khusus di bidang perdata, begitu pun dalam hukum tata negara. Sehingga sangat wajib bagi saya, sangat penting sekali menurut saya bahwa Anda juga harus belajar memahami tentang konsep-konsep hukum yang bersifat umum yang nantinya akan menjadi jembatan dalam Anda belajar tentang hukum perlindungan anak. Baik, dalam materi ketiga ini saya akan langsung buka materi perkuliahan kita hari ini, yaitu tentang kedudukan anak di dalam perkawinan. Saya sudah share ini materi perkuliahan kita hari ini, mudah-mudahan dapat Anda simak dengan jelas. Anda dapat lihat slide-slide yang saya tampilkan dengan jelas. Tentang kedudukan anak ini, yang pertama adalah kedudukan anak dalam perkawinan. Sebelum kita membahas ini, maka saya perlu informasikan bahwa sudah terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 terhadap tahun 74 tentang perkawinan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Hanya saja dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini. Lalu update tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019-nya saya akan bahas kemudian secara khusus, yang pada pokoknya bahwa perubahan-perubahan ini terdapat dalam beberapa hal krusial saja. Yang pertama adalah tentang batas usia menikah, batas usia perkawinan. Lalu yang kedua tentang syarat sahnya perkawinan. Yang ketiga tentang status anak di luar kawin. Lalu yang keempat tentang status kepala keluarga. Dan kelima tentang poligami. Jadi itu akan kita bahas khusus. Apa perbedaannya antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 dan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019 itu secara khusus nanti tentang poin-poin perubahannya. Baik, kita akan bahas materi selanjutnya tentang kedudukan anak dalam perkawinan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sekali lagi, Anda camkan, Anda ingat bahwa apa yang saya bahas ini adalah berdasarkan atau mengacu pada Undang-Undang tahun Nomor 1 Tahun 2004. Pertama tentang definisi dari anak yang sah. Anak yang sah ini terdapat pengertiannya terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang didefinisikan bahwa anak yang sah ini adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Ya, perkawinan yang sah tentu saja adalah perkawinan yang memenuhi prosedur atau syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Gitu ya. Jadi kalau Anda bertanya, anak yang sah adalah dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan prosedur atau ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Lalu ada lagi istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya. Jadi di luar dari pembahasan pasal 42 tersebut, maka jika terjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang sah tentu saja yang dimaksud dalam pasal 42, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi dia hanya mempunyai hubungan kekeluargaan secara hukum kepada ibunya dan keluarga ibunya. Lalu juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 juga dibahas tentang seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana dia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak yang dilahirkan tersebut adalah akibat dari perzinahan tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak mudah seorang suami atau seorang bapak dari seorang anak itu menyangkal bahwa ini bukan anak saya, gitu. Atau ini adalah anak hasil perbuatan zina antara istrinya dengan orang lain, dan anak yang dilahirkan adalah hasil perbuatan zina tersebut. Tidak mudah. Jadi dia harus dapat membuktikan itu. Gimana dibuktikannya? Kalau diatur di dalam pasal 44 bahwa pengadilan memberikan keputusan tentang sah dan tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan tersebut, contohnya adalah seorang suami yang tidak mengakui atau menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bahwa itu adalah bukan anaknya, melainkan anak yang dilahirkan hasil hubungan dengan orang lain. Nah, itu jadi harus diputuskan melalui sebuah proses peradilan. Dan harus peradilan memutuskan tentang sah dan tidaknya anak tersebut. Begitu. Jadi tidak mudah. Walaupun demikian, maka seorang anak itu juga tetap mempunyai hak. Dipelihara oleh anak dan ibunya. Meskipun kedua orang tuanya tersebut sudah tidak lagi dalam ikatan perkawinan. Nah, itu tertuang di dalam pasal 45 yang berbunyi, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Nah, kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, mandiri. Maka kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan orang tuanya telah putus atau sudah tidak lagi dalam ikatan perkawinan. Jadi kewajibannya melekat, terlepas dari dia masih punya ikatan perkawinan dengan istrinya ataupun tidak. Lalu bagaimana dengan kewajiban seorang anak? Sebaliknya, bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka
yang baik tentu saja. Jika anak telah dewasa, dia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuan. Jadi tidak hanya diatur haknya saja, maka seorang anak juga memiliki kewajiban atau tanggung jawab menghormati dan mentaati kehendak orang tuanya. Bahkan jika anak tersebut sudah dewasa, dia juga wajib memelihara orang tuanya, keluarganya dalam garis lurus ke atas. Jika orang tua atau keturunannya secara garis lurus ke atas tersebut memerlukan bantuan. Tentu saja juga tidak memaksakan, itu berdasarkan kemampuannya. Seorang anak itu mempunyai kewajiban untuk memelihara orang tuanya, bahkan secara lurus ke atas. Orang tua, bapak dan ibunya, bahkan terus sampai keturunan lebih atas lagi, lebih keluarga, tapi dengan catatan bahwa masih dalam batas kemampuan. Lalu anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan atau ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan. Itu diatur dalam pasal 47. Apa maksud pasal ini? Bahwa orang tua dari anak yang dimaksud dalam pasal ini itu mewakili anak tersebut atas perbuatan hukum yang dilakukan baik itu di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan. Nah, di sini ada catatannya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Jadi ibu bapaknya ini mempunyai atau mempunyai kewenangan mewakili, mempunyai istilahnya. Jadi anak-anaknya itu boleh diwakilkan oleh orang tuanya, atau anak yang di bawah umur boleh diwakilkan oleh orang tuanya, selama orang tuanya tersebut tidak sedang dicabut dari kekuasaannya. Maksud tidak sedang dicabut dari kekuasaan tersebut adalah misalkan orang tuanya atau salah satu atau kedua-duanya mungkin dalam suatu proses hukum yang lain, lalu keduanya sedang diberikan sanksi atau hukuman oleh negara atau oleh penegak hukum, maka dia bisa saja tidak dapat mewakili anaknya karena dia sendiri pun tidak memiliki kemauan untuk itu karena sedang dalam sebuah proses hukum. Itu yang mengecualikan mereka. Tetapi apabila proses hukumnya tidak mencabut kekuasaannya terhadap anaknya, maka masih diperbolehkan, walaupun itu mereka dalam sebuah sedang melaksanakan atau sedang mendapat hukuman atau sanksi hukum dalam satu perkara tertentu, selama tidak dicabut kekuasaan. Selanjutnya, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Jadi jika anak tersebut mempunyai hak atas barang atau kekayaan, gitu ya, dan dia sendiri tidak mampu memeliharanya, maka orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak anak tersebut atau menggadaikan kekayaan atau barang-barang anak tersebut. Ya. Tidak ada hal yang memperbolehkan itu kecuali untuk kepentingan anak itu sendiri. Misalkan ya diantaranya itu orang tuanya tidak memungkinkan untuk memelihara anaknya, maka dia menitipkan kepada orang lain yang dia percaya, lalu barang-barangnya juga dititipkan kepada orang yang dia percaya untuk kepentingan anaknya ini dalam proses pemeliharaannya. Nah, itu diatur dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Selanjutnya, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,
keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal. Jadi orang tua itu juga bisa digugurkan haknya atau kekuasaannya atas anak kandungnya. Yang permintaan tersebut boleh diajukan oleh orang tua yang lain, tapi masih dalam garis keturunan lurus ke atas, atau saudara kandung dari anak tersebut yang sudah dewasa yang mengajukan ke pengadilan untuk menggugurkan hak dari orang tuanya. Di antaranya adalah dalam hal satu, melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Yang kedua, berkelakuan buruk. Ini memang relatif sekali, makanya ini harus diajukan melalui sidang pengadilan. Jadi diajukan untuk menggugurkan hak atas orang tua yang diajukan oleh pihak lain, tetapi masih dalam garis keturunan atau saudara kandung dari anak tersebut. Satu, melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Yang kedua, berkelakuan buruk sekali, sehingga tidak mungkin itu lahir untuk mempunyai kekuasaan mengasuh, memelihara anak dimaksud. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Nah, walaupun mungkin dalam hal-hal terkait tadi saya jelaskan di atas, orang tua itu dicabut kekuasaannya atas pemeliharaan atas anaknya, tetapi itu tidak menggugurkan kewajiban orang tua tersebut untuk memberi biaya atau untuk membiayai pemeliharaan anak dimaksud. Jadi yang dicabut adalah kekuasaan atau hak untuk memeliharanya, untuk mendidiknya. Tapi kalau untuk membiayai, dia masih berkewajiban untuk itu. Itu dalam pasal 49. Lalu anak yang belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian atau mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka berada di bawah kekuasaan walinya. Perwalian atau anak mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi kalau terdapat anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan atau tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka dia boleh berada di bawah kekuasaan walinya. Maka perwalian atau mengenai pribadi anak bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi perwalian mengenai hak memelihara dan mendidik secara pribadi ataupun juga menyangkut harta benda anak tersebut. Nah, sampai sini ada yang mau diskusikan? Jika Anda mau mendiskusikan apa yang saya sampaikan tadi, poin-poin penting tentang kedudukan anak di dalam perkawinan, Anda boleh chat langsung di dalam WA group, atau Anda boleh japri, misalkan saya tidak mau pertanyaan-pertanyaan saya juga dilihat oleh teman-temannya, saya mau japri saja, atau saya khawatir pertanyaan saya justru pertanyaannya justru salah. Saya mengalami saat kuliah juga bahwa ada kekhawatiran bukan saja menjawab pertanyaan, tapi juga mengajukan pertanyaan. Tetapi saya sarankan sekali lagi lakukan diskusi di grup, sehingga apa yang Anda tanyakan mungkin saja juga adalah pertanyaan dari teman-teman Anda, sehingga saya tidak perlu mengulang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sama. Gitu. Baik, sesi kali ini saya kira saya sampai di sini karena memang kita melakukan live streaming juga tidak memungkinkan karena kadang ada kabel di jaringannya kurang kuat atau kadang tiba-tiba putus, sehingga saya berpikir sepertinya bagaimana kalau saya rekam saja lalu Anda bahas di grup lalu ada satu pertanyaan Anda bisa
aktifkan kita yang di grup juga. Saya akan juga melalui WA, atau mungkin kita buat lagi video yang untuk menjawab pertanyaan Anda. Untuk suatu saat nanti kalau memang jaringannya memadai atau mungkin kita berkesempatan saya untuk hadir di sana langsung di kelas berhadapan tetap muka langsung dengan Anda, yaitu lebih, saya kira akan lebih nyaman lagi di interaktif television kalau kita ketemu, atau mungkin sebaliknya Anda juga punya kesempatan juga untuk hadir dan menemui saya langsung. Tentu saja tetap dalam prosedur kesehatan sesuai dengan anjuran dari gugus tugas COVID 2019. Ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman, ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, pakai masker, lalu kurangi aktivitas-aktivitas yang justru akan berakibat tidak baik bagi kesehatan kita secara pribadi ataupun kesehatan orang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So